ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Nanti kita akan sepakati bersama apa yang harus kita sepakati selama kegiatan dan proses belajar mengajar kita ke depannya. Jadi apakah kita mau masuk 15 menit sebelum masuk kita sudah hadir di depan, atau 15 menit, atau mau masuk tepat waktu, ya silakan sepakati. Jadi ini kertas sticky note-nya di depannya karena di belakang itu ada kayak perekatnya, ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri. Hasil dari tulisan kalian yang di kertas sticky note itu, nanti kita akan tempel di sini, ya. Nanti kita akan tempel di sini. C, tujuan, B. Nanti setelah ini saya tempel di sana. Oke ya, paham? Waktunya 5 menit, silakan ditulis banyak-banyaknya, kemudian kita tempel di sini. Nanti kita sepakati, ya. Iya bisa. Ya 100. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari
inilah hasil kesepakatan kelas yang sudah kita bangun. Dan ini akan berlanjut sampai akhir semester ganjil ya. Jadi semester genap kita bikin lagi kesepakatan kelas ya. Naik ke kelas 8 sebelum kita masuk materi pada awal kali pertemuan pada di kelas 8, insya Allah nanti kita bikin lagi kesepakatan kelas. Jadi kita bikin, oke? Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar, bergerak, bermakna. Cek. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk dipertemukan dalam rangka kegiatan yang akan saya lakukan dengan melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru, di mana saya sebagai calon guru penggerak akan mengimbaskan melalui seminar pada modul saya yang di modul 1.4 yakni budaya positif. Jadi ini merupakan pengimbasan yang harus saya lakukan pada Bapak Ibu guru. Baik, untuk seminar budaya positif kali ini, sebelum masuk ke budaya positif, saya ingin menyamakan persepsi kepada Bapak Ibu bahwa ada beberapa hal yang berubah dari paradigma kita sekarang itu sangat berbeda dengan yang lalu-lalu. Paradigma kita terkait pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan ini kita merujuk kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentu saja kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah sosok bapak pendidikan di Indonesia yang saat ini dikenal sebagai bapak pendidikan atau yang menciptakan taman pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun kodrat anak merdeka bermain, pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti. Pertanyaan ini kita akan bahas dulu sebelum masuk ke budaya positif. Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menuntun. Jadi kita tahu bahwa menuntun itu adalah kita mengarahkan peserta didik untuk bagaimana caranya bisa mereka belajar. Maksudnya adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini ada berwarna merah, kata-kata berwarna merah yakni kodrat. Kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai lingkungan peserta didik itu, sesuai lingkungannya. Kodrat zaman sesuai perkembangan zaman. Seperti misalnya yang telah kita lakukan, misalnya pembelajaran digital, itu kita sudah menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya, menuntun anak sesuai dengan kodrat lingkungannya. Misalnya contohnya kita membawa peserta didik untuk melalui kunjung karya atau belajar di lingkungan atau peserta didik berada di lingkungan keluarga. Itu semua merupakan proses menuntun. Nah, ini pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kodratnya itu anak sudah ada. Jadi tinggal kita di sini yang bagaimana caranya untuk menuntunnya ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Oke, ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentu Bapak Ibu mungkin pernah mengetahui bahwa ada 3 dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang biasa disebut trilogi pendidikan. Ya, Ingarso Suntulolo, Ingmadia Manungkarso, dan Tutuli Handayani. Ingarso Suntulolo berani di depan memberikan contoh, Ingmadia Manungkarso di tengah memberikan semangat. Tutuli Handayani di belakang menjadi dorongan. Dan ternyata itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
pemikiran nenek Malomo. Riolo ina patiroa, Rita ina pampiri, Limonrina, sifat naparat toskara, sifat raga-raga. Artinya itu sejalan. Di belakang, di depan, di tengah dan di belakang sama. Jadi sejalan. Jadi yang menjadi pertanyaan itu kemarin, siapa yang duluan? Apakah Kiki Hajar Dewantara atau Nenek Malomo? Dari tahunnya kan? Dari tahunnya. Adakah yang bisa menjamin itu bahwa Nenek Malomo yang paling pertama? Jadi yang menjadi misteri, dan ini yang kami angkat kemarin waktu elaborasi. Orang pusat saja bingung. Ternyata ada yang lebih duluan daripada Ki Hajar Dewantara. Orang pusat penyusun modul ini bingung. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oke, kodrat anak. Ini tadi kodrat anak. Nah, nanti kita akan menuju manusia yang merdeka. Jadi ada istilah merdeka belajar. Ada juga menghamba pada murid. Ternyata itu tidak bukan maksudnya dalam artian Tuhan. Ya, nanti kita bahas, ada di sini sedikit. Nah, ini kodrat anak. Dasarnya kodrat alamnya anak itu dia lebih suka bermain, Makanya di TK itu karena sensor motoriknya kalau anak diasah di TK lebih ke arah bermain mereka. Ya. Pikiran, perasaan, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi kita bisa menyisipkan permainan dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, contohnya misalnya permainan game pembelajaran atau metode simulasi atau role play juga bisa, berbagi peran juga bisa. Itu dianggap permainan oleh peserta didik. Nah, ini ya, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, ada kata-kata berhamba pada sang anak. Nah, jadi kita menghamba pada anak itu bukan maksudnya bahwa dengan kata lain bahwa ada Tuhan yang tidak kita hamba, tidak. Kita cuma ingin anak itu merdeka sehingga kita menghamba pada anak. Artinya semuanya adalah kebebasan murid. Apa yang kita tinggal mengarahkan saja sebagai guru. Jadi misalnya kita memberikan diskusi, kita tinggal menjadi fasilitator saja. Kita tinggal menjadi fasilitator. Siapkan berbagai sumbernya. Siapkan berbagai sumber belajar. Pada kesempatan ini kami juga sudah masuk pada modul pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu luar biasa sekali. Ada 3. Bukan itu yang kemarin kita sampaikan ada 2 atau 3 kali. Ternyata tidak. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran diferensial sesuai dengan kebutuhan anak. Ada anak ada peserta didik yang kebutuhan belajarnya misalnya dia auditory, artinya dia cuma dikasih suara untuk dia mendengar. Ada juga yang visual, kita kasih poster, kita kasih gambar, ya suruh cari di Google gambar-gambar. Ada anak yang kinestetik berarti dia lebih suka bergerak pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah itu kondisi, ada juga yang kondisi lingkungan sesuai lingkungannya. Misalnya kemarin ada anak yang suka belajar, dia baru bisa belajar ketika ribut di sebelahnya. Biar ribut tetap masuk. Ada juga yang tidak mau, dia lebih suka menyendiri. Jadi itu sebelum itu makanya kami disuruh membuat RPP. Jadi kami bikin RPP satu saja, tapi kami bagi kelompok. Ada yang namanya kelompok auditori, ada yang namanya kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Dari ketiga kelompok itu mereka membuat produk, diferensiasi produk. Mereka mencari konten, diferensiasi konten. Apa kontennya? Poster dia cari visual tadi, video dia cari auditori, kemudian atau rekaman. Kinestetik dia bisa mencari dengan secara langsung. Seperti itu. Oke. Bukan tabula rasa, jadi bukan kertas kosong. Jadi peserta ini bukan kertas kosong, tapi mereka sudah ada isinya. Mereka sudah ada isinya, tinggal kita arahkan saja. Iya. Oke, budi pekerti. Nah ini budi pekerti yang dinilai. Oke. Nah ini seorang dasar pendidikan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi dan lain sebagainya. Jadi sama seperti kalau kita bertani.
sama seperti kamu tadi. Jadi kita yang menuntut, kita siapkan pupuknya, kita belinya, tanahnya, apanya, untuk menuntut untuk menjadi sama seperti peserta didik. Begitulah kita seorang pendidik. Oke, lanjut ke kita masuk ke budaya positif. Nah, konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Keyakinan keras, hukuman dan penghargaan, dan segitiga restitusi dan posisi kontrol. Kita bahas dari pertama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu sekarang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar, merdeka mengajar, itu ujung-ujungnya apa? Profil pelajar Pancasila. Cara kita mengajar itu ujung-ujungnya apa? Profil pelajar Pancasila. Semuanya ada di situ. Iya. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Semua nilai-nilai itu harus ada pada profil pelajar kita, profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kembali ada kata berdiferensiasi. Diferen apa artinya memang? Berbeda. Bermakna ya, atau penting apa? Berbeda. Berarti ada perbedaan di situ pada pembelajarannya. Different. Oke. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi ada perbedaan. Kalau tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, artinya kita mau merubah dia agar sama pandangan kita. Nah semua orang berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangannya orang tentang dunia. Jadi itu ada perbedaan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini ada perbedaan. Di sini ada teori kontrolnya. Ini kan pemikiran kita, respon kita dari stimulusnya. Nah, jadi yang teorinya seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, itu yang harus kita pahami dulu sebagai seorang pendidik. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Masa kita mau kontrol orang? Ya, kau begini. Tidak mungkin kan? Itulah yang harus kita rubah. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi. Model berpikir menang kalah. Jadi model berpikir menang. Nah ini kebutuhan dasar manusia ada ada 5 ya. Cinta kasih sayang, power, kekuatan, 4 freedom. Dari keempat ini kita bisa bertahan hidup. Kalau salah satunya kan, apakah salah satunya ini sudah ada pada diri Bapak Ibu? Kira-kira apakah keempat nilai ini, keempat kebutuhan ini sudah ada pada diri Bapak Ibu? Sudah ada. Kita sudah sudah dapat cinta kasih sayang dari orang tua. Hari ini Fat itu ada. Oke. Freedom, kita bebas kan? Bebas. Karena kemarin ada berita bagus. Power, kita ada kekuatan, kita bisa mengajar. Kita bisa bersenang-senanglah setelah kita mengajar. Ya, freedom. Dan inilah juga harus ada pada peserta didik. Ini harus ada pada peserta didik. Ya. Jadi kebutuhan ini juga inilah yang dibutuhkan oleh peserta didik sama dengan kita. Kebebasannya bukan kebebasan yang maksudnya bebas dalam hal brutal apa sebagainya, tapi ada kebebasan yang bisa kita kontrol untuk mereka. Ya. Jadi itu seperti merdeka belajar, bebas untuk belajar. Mereka bebas menentukan cara mereka belajar. Mereka bebas menentukan cara mereka belajar dengan kebutuhannya, sesuai kebutuhannya. Misalnya tadi kan dia tidak bisa belajar kalau ada temannya banyak di sini.
Jadi kita kasih, silahkan di situ kita belajar. Ya, di situ belajar. Ya, supaya nggak ribut. Oke. Nah, ini ada contoh soal dari kebutuhan itu, misalnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan peserta didik kita ini dari contoh kasus saat ini? Ya, dia suka menyanyi. Dia suka menyanyi. Nah. Kira-kira dari keempat tadi kebutuhan apa yang dia ada di situ kata kunci Pak ya. Kesenangan, fun. Jadi dia senangkan menyanyi. Ya, kita arahkan untuk bagaimana caranya bisa menyanyi. Kita ciptakan satu buah lagu yang misalnya materi dengan sehubungan dengan materi kita. Kemudian kita suruh menghafal. Suruh apa ya? Kan dia suka menyanyi. Nah itulah, apakah kita kasih banyak sekarang di YouTube ada video-video di YouTube itu bahan ajar yang sifatnya ada yang menyanyi misalnya bahan ajar itu banyak bisa kita kasih. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa kembali ini. Oh, ini patah ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini. Berarti dia kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa dari keempat itu? Dia kasih sayang. Belum pernah ada sahabat guru ini padahal pakai ikat rambut baru kan? Pakai seperti baru sih ya. Saya Ibu Milda, Ibu Irma cantiknya, cantik semua kuliah di sini juga. Nanti kan jangan sampai yang lain marah lagi. Kita harus sama, jadi jangan bedakan peserta didik kita. Bahkan itu kemarin kalau kita mau kasih penghargaan, jangan langsung di tengah-tengah orang, di tengah-tengah peserta didik. Jangan langsung dikasih penghargaan di tengah-tengahnya. Jadi kita kasih penghargaan dia secara keseluruhan. Ya. Ya memang motivasi. Tapi jangan terlalu berlebihan ke peserta didik. Ya, memberikan penghargaannya. Nanti akan dibahas di sini. Oke, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Berarti dia bebas, dia butuh kebebasan. Dia butuh. Berarti dia gaya belajarnya apa gaya belajarnya dia? Ya, jadi dia bisa dia cara mengajarnya guru ini tak sesuai dengan gaya belajarnya dia. Ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini bahaya. Berarti dia tidak ada kekuatan, powernya. Kalau yang tadi kan kebebasan dia. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, tersudut dia. Jadi mentalnya jatuh. Jatuh mentalnya. Oke, alhamdulillah sudah bisa dibedakan mana kebutuhan dengan contoh di atas. Jadi kalau ada nanti siswa di kelas tak bisa membedakan, oh, ini dibutuhkan ini. Oke, Bapak Ibu. Iya. Bervariasi. Jadi kita variasikan juga. Berdepresiasi, ada bebas, ada yang panas, Iya, bagus. Coba. Artinya kita sediakanlah tugas yang bisa betul-betul. Memang sebenarnya kalau di kurikulum baru dengan arahnya memang itu kita harus persiapkan memang banyak konten, banyak proses supaya dia bisa berubah. Iya.
Jadi kalau kita tanpa persiapan masuk, kalau kita tanpa persiapan masuk mengajar, tidak ada persiapan bilang LKPD-nya, mereka juga merdeka, kita juga merdeka. Tapi kalau kita rancang itu, kemudian peserta didik aktif, pasti akan ada muncul dalam ya hasil dari mereka, produknya dipresentasikan, pasti ada yang bermakna masuk ke dalam pikiran mereka, dan disitulah tertanam profil belajar Pancasila. Dari situ disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita biasa kalau mau mendisiplinkan pasti menghukum kita, pasti menghukum kita. Padahal tidak seperti itu. Sebagai pendidik, disiplin positif merupakan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi hati-hati ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Misalnya kan kita kembalikan ke disiplin kita kasih hukuman biasa anak-anak tuh, hanya pusat 10 kali. Itu yang kita harus bedakan itu cara kita menghukum ya. Jadi ada perbedaan nanti hukuman dan konsekuensi. Ini teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ada motivasi eksternal, ada dari luar untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nanti pesan nanti kira-kira misalnya kalau saya lakukan itu, apa imbalannya? Apa yang saya dapatkan dari itu? Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan seharapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada motivasi internal memang dari dalam dirinya. Teori motivasi inilah nanti yang akan kita masuk ke posisi kontrol. Dari posisi kontrol itu nanti kita sebagai posisinya di situ ada 5. Apakah misalnya kita memberikan motivasi ke anak-anak? Jadi tidak serta-merta bilang langsung kita hukum, tidak kita langsung hukum. Jadi ada 5 posisi kontrol, termasuk ada penghukum. Nah ini budaya positif. Nah ini cara untuk menanamkan budaya positif itu seperti ini. Bikinkan dulu peraturan kelas. Kita bikin kesepakatan kelas seperti ini. Ini kesepakatan kelas. Biarkan mereka leluasa menentukan peraturan mereka, aturan-aturan mereka. Apa yang dia mau? Nah, misalnya ini. Masuk tepat waktu. Saya tidak bercerita saat belajar. Mereka sendiri yang bikin. Mereka sendiri yang konsep. Ketika mereka melanggar, silakan ingat nak kesepakatan kelas. Mereka sadar. Oh iya Pak, ternyata ada kesepakatan kelas. Jadi kita seperti ada kontrak, seperti kalau kita kuliah, ada kontrak perkuliahan. Biasanya seperti itu. Jadi ada alurnya, sama. Kita suruh anak, ini ada masuk ke waktu. Jadi saya kemarin saya rangkum ini, bagaimana kita rangkum? Ini harus ditempel di sini. Kemudian kita belajar, kita rangkum, saya baca semua. Dan saya tanya, bagaimana bisa sepakati atau tidak? Sepakati. Kalau begitu, ketika kalian melanggar, silakan ingat ini. Nah, ketika kalian merasa ribut, silakan ingat apa yang kalian tuliskan di sini. Nah, itu. Dan itu berhasil, artinya itu belum maksudnya berhasil full, tapi meminimalisir. Ya, sudah mulai ada budaya mereka, sehingga dari peraturan kelas dan keyakinan kelas tadi, ini kan keyakinan kelas, ada keyakinan kelasnya, terciptalah lingkungan positif, sehingga itu bisa menjadi budaya positif bagi mereka. Budaya, artinya kebiasaan, sehingga dia akan ketika melakukan sesuatu akan ada kehati-hatian pada dirinya dengan mengingat segala sesuatu yang kita kasih. Ya di awal pembelajaran kita kasih ini.
Tempel di kelas tak. Kalau di SD itu enak, dia bikinkan baliho kemudian tempel di situ. Kalau kita SMP mungkin cukup wali kelas saja, mungkin bisa bikin kesepakatan kelas. Tapi per mata pelajaran juga bisa kita bikin. Kemudian kita tampilkan lah. Tidak usah kita seperti ini. Ya. Artinya kita tampilkan nanti bilang, oh ini kesepakatan kelas kita. Sebelum kita mengajar, ingat anak-anak, ini adalah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama sebelum kita belajar. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi bedakan peraturan dengan keyakinan. Berbeda. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan dari menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita lihat contohnya sini. Oke. Nah ini peraturan. Kira-kira keyakinannya apa? Yang kita isi coba. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Ketika peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa? Dari nilai-nilainya. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira keyakinan dalam dirinya supaya dia tidak mengganggu orang lain? Apa kira-kira? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran break disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa kira-kira? Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Berarti dia antri ya, antri. Berarti dia disiplin, termasuk disiplin juga. Gunakan masker, termasuk disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita lihat di sini keyakinannya. Selalu kembalikan. Ini kan peraturan, maksudnya ini peraturan. Biasanya ada peraturan begitu. Nah, kita mau lihat keyakinannya apa, keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku. Itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Kenapa dia menghormati diri sendiri? Karena supaya dia juga tidak diganggu. Jadi dia mengganggu, kalau dia mengganggu orang kan ada perasaan bahwa merasa terganggu orang. Bagaimana kalau saya diganggu? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Kan kalau keras pasti jangan sampai merasa terancam orang. Dilarang menggunakan narkoba berarti keyakinan kesehatan. Katakan untuk kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau sabar. Gunakan masker, keselamatan, kesehatan dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan, kepedulian. Dari peraturan-peraturan ini bisa kita simpulkan bahwa keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas ada nilai-nilai yang ditanamkan ke peserta didik, seperti tanggung jawab, ya, penghargaan, menghormati orang lain, keselamatan. Ada nilai-nilai itu, kedisiplinan. Dihukum oleh penghargaan. Ini tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi membuat anak sakit untuk jangka waktu. Menulis di buku itu, misalnya tulis, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya selama misalnya 10 halaman.
Itu termasuk hukuman nggak? Termasuk nggak? Bukan Pak, ya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dari dia tidak membawa buku. Jadi itu konsekuensi. Jadi konsekuensinya kalau kamu tidak membawa buku, silakan catat itu, tidak akan mengulangi. Beda kalau hukuman. Langsung kita hukum, usap 10 kali. Jadi ada fisik dia. Kalau kita suruh menulis, berarti itu kan konsekuensinya. Konsekuensinya kamu tidak bawa buku. Anak membenci kedisiplinan. Kalau kita berikan hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Berbeda dengan konsekuensi. Anak akan menghargai disiplin. Beda sekali itu kalau kita. Hukuman itu kan lebih ke fisik. Hukuman itu lebih ke fisik, ya. Kalau misalnya kita suruh anak-anak, kamu tidak membawa kantung plastik kali ini. Kamu silakan cari sampah, kasih penuhi itu tempat sampah. Jadi dari dia tidak membawa kantung plastik, kita suruh kasih penuh satu tempat sampah. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk. Ini ada baik konsepnya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Akhirnya kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia hanya sementara saja. Kita coba ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk dia terlambat tadi ke sekolah. Murid diminta untuk usap hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jangan kasih hukuman. Jangan sampai kita kasih hukuman. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, itu konsekuensinya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video call. Berarti kita sudah tahu, bisa membedakan mana hukuman dengan mana konsekuensi. Nah, sekarang posisi kontrol kita akan bahas. Ada 5 posisi kontrol kita. Ada penghukum. Penghukum ini kalau kita menjadi penghukum, maka kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal, sentuhan. Pembuat orang merasa bersalah. Misalnya kita ini artinya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Terus monitor atau pemantau mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Manajer berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini apa yang cocok buat kita? Mau penghukum? Ada kita mau membuat merasa bersalah sebesar tadi kita, ya? Kira-kira kita mau jadi teman bagi mereka? Kita mau sebagai pemantau atau monitor dari apa yang dia kerjakan? Kita mau jadi manajer? Bisa. Dari itu, nah ini contoh kalimat-kalimatnya. Nanti kita ada videonya Nare. Nanti kita akan gali itu. Contoh kalimat dalam posisi kontrol. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan saya. Punya kalau ada aturan saya harus kau patuhi. Atau awas. Itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu salah terus. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu penghukum. Kita hukum dia
bukan melalui sebenarnya itu kata-katanya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Wah, ini bahaya. Membuat siswa tersinggung. Ini tersinggung, kemudian mentalnya juga jatuh. Jatuh mentalnya. Ibu sangat Kembalikan kuncinya. ibu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya. Berarti dengan kita kecewa di situ. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Wah, ini sangat bersalah dan peserta hidup. Sudah semua dikerjakan. Nah, oke. Teman, ayo bantulah dari bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu berlaku. Misalnya sebagai teman, kita sebagai teman peserta hidup. Misalnya ada tugasnya. Ayo nih daripada ditegur. Misalnya ada biasa guru kan biasa kita mengganti. Ayolah supaya semua tugas tak selesai, supaya laporan saya ke kepala sekolah juga bagus. Silakan kerjakan, kita yang bantu. Oke, nanti saya bantu deh. Masalahnya kalau berpikir seperti itu melunjak anak. Nah itulah ada dampak juga ketika kita dengan posisi teman ini. Memang bagus bagi mereka dan kita juga bagus, tapi akan berdampak ke depannya bahwa kita itu tidak terlalu ya. Ya, ada juga waktu tertentu bisa kita pakai. Ada waktunya. Misalnya ketika kita mencalon, misalnya kalau bahasa Bugis. Ya. Terkadang harus hukuman. Ya. Ya memang kelima posisi kontrol ini memang bisa kita pakai, tapi ada yang lebih kita ya prioritaskan. Ya. Monitor atau pemantau ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau persekusinya apa? Sama seperti tadi saya. Oke. Ribut, bagaimana nak? Ada peraturan yang sudah kita sepakati kan? Mereka diam. Ya, jadi kita memonitor, kita pantau dengan adanya aturan yang kita terapkan. Manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Ini juga kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, apa hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya ada, ini di posisi manajer ini banyak yang harus kita lakukan. Kita memberikan motivasi, kita memberikan kita menjadikan peserta didik itu sadar bahwa dengan adanya keyakinan itu, saya akan begini. Lalu kita kasih dia, kira-kira kamu mau jadi apa nak? Oke, saya mau jadi dokter. Oke, kalau kamu mau jadi dokter ya tidak boleh ada melanggar seperti itu. Karena ini kan kita harus meyakini bahwa ada nilai-nilai yang harus. Ya, kita kasih motivasi peserta didik. Oke. Nah, oke, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi saja. Jadi ini pelajaran perbaikinya. Nah, ini ada itu. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bisa kasih restitusi kepada peserta didik kita dengan menciptakan kondisi. Ada tiga nanti segi, ada namanya segitiga restitusi. Contoh, bukan untuk menebus kesalahan. Ini ciri-cirinya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kita tawar. Misalnya, kalau kamu seperti ini, nanti keyakinannya apa? Kalau kamu mau jadi dokter, kira-kira apakah keyakinan ini akan menjadi dasar kamu untuk menggapai impian kamu? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Oke. Kita coba satu video. Ada di sini ada 4 ya kasus, ada 5 kasus posisi kontrol yang akan diperagakan oleh sang ragu nanti. Kita lihat ya.
positif restitusi, salah satu program yang diterapkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Sebenarnya ada di modul Merdeka Belajar Mengajar. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan Nanti kita 5. lihat videonya. Posisi Ada manajer. kasus nanti. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah mengambil 20 menit di sekolah. Ini Naren, terlambat 20 menit masuk ke sekolah. Posisi kontrol Naren. dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kita coba posisi penghukum. Sama dulu. Tadi ada kasusnya dia. Yakin terlambat. Nah, ini gurunya. Galak. Baik. Bu Muli. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Terlambat. Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Si kamu. Bahaya itu dia. Berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket. Ada hukuman. saya Disuruh pergi operasi kelas kabel. ya Bu. Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Wah, Biar- tambah. Pergi sana ke lapangan basket. Pas 10. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang berubah kepala sekolah. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Nareng. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Nah, ini jadi Maaf, Bu. merasa bersalah siswanya. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan Oh, bisa jantungan. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Tidak ada hukuman, tapi pesan tadi merasa bersalah kepada gurunya. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, mengganggu dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, sekarang posisi ketiga, posisi teman. Ada yang terlambat ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Banyak lagi ya saya. Siapa ini? Siapa ini? Tadi guru saya lupa bawakan
Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Jadi bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Jadi dia dinamaikan. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, bikin senang Bu. ibu, demi ibu aja. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ada-ada saja. Ayo, terlambat mana? Dia berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenyum untuk menjaga suasana tetap santai. Ya, udah sih. Murid akan merasa senang dan akan menunggu identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang pendidik. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu Hanya saja. guru-guru yang kasih begitu saja dapat berlaku baik. Sekarang ya, posisi memantau atau monitor. Tarik lagi. Sini menjadi terlambat. Itu dulu kan dari kasus. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita Berarti sana harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya di depan matanya. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini terakhir, sisi manajer. Naren! Sama segmennya semua di situ. Selamat pagi Bu. Yang berbeda. Selamat pagi Naren. Nah ini Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Nah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 7 belajar. Baik Bu, terima kasih. Istirahat.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari kelima posisi kontrol itu, kira-kira apa yang posisi mana yang mau kita, posisi apa yang selama ini kita pakai? Tadi direkomendasikan adalah posisi manajer. Posisi manajer itu gunanya agar peserta didik bisa berubah. Jadi ada perubahan di kelakuan yang akan dilakukan oleh peserta didik itu. Ya, banyak sekali tadi memang posisi kontrol yang dapat kita pahami tadi. Ya, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3, disebut segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada saat Naren tadi terlambat, dia menuju ke sana, itu dipanggil. Itu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya. Kemudian, nah, menanyakan keyakinan sekolah apa yang dilanggar oleh Naren tadi. Nah, keyakinan apa? Setelah kita tanyakan keyakinan, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi bahwa ternyata tindakan itu salah. Kira-kira untuk memperbaiki tindakan itu, apa kira-kira Naren yang bisa lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Nah, itu. Makanya ada segitiga restitusi yang diterapkan dari guru tersebut tadi kepada Naren. Nah, menstabilkan identitas bisa kita lakukan kalau kita melihat ada seorang anak melanggar, bisa jangan langsung di tempatnya. Kalau bisa kita panggil, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggil, misalnya tanya, kira-kira kenapa bisa saya panggil ke sini nak? Nah, berarti anak itu kan tidak langsung emosi juga atau bagaimana? Ya, kondisi emosional anak itu tidak langsung. Jadi kita tanya-tanya dulu. Oh, apa ya Bu? Saya tidak tahu. Oh, tadi saya lihat kamu mengerjai temanmu atau memukul temanmu. Nah, kemudian kita tanya keyakinan apa keyakinan sekolah apa yang kira-kira yang kita langgar. Jadi ada segitiga restitusi yang bisa kita menstabilkan dulu, baru kita tanyakan keyakinannya, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh urutan kalimat restitusi. Nah, menstabilkan identitas atau stability identity. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, validasi tindakan yang salah kita validasi. Validate the misbehavior. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi kan ditanya, kenapa bisa Naren itu terlambat? Karena membantu ibunya. Ya. Nah, kamu
patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan kita tanamkan nilai-nilai yang baru yang agar dia bisa berubah. Ya? Nah, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya, mau jadi seperti apa? Oke. Lanjut. Nah, kita simulasi kasus nih, satu saja baru kita selesai. Atau ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada bertanya, kita cukup selesaikan saja simulasi ini. Nah, saya bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh. Tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, kamu makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa Fajar? Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di waktunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Gak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun dia membisu. Nah, dari simulasi itu, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan apa yang kira-kira yang diperlukan oleh Fajar? Kemudian, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Nah, posisi kontrol apa? Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilanjutkan atau dikatakan olehnya? Kira-kira apa posisi kontrol Ibu Dani tadi ini? Ya? Oh, yang kedua. Yang pertama kan tadi posisi kontrol hukuman. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat tiga teman. Tiga pemantau, 4 teman, 5 manajer. Hah? Posisi kedua itu posisi. Nah. Nah ini. Jadi, itu kan gak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Gak kasihan sama ibu. Teman ya, teman dia. Ini teman atau bukan salah? Gak kasihan sama ibu. Ini kan teman. Dia ada negosiasi yang dilakukan supaya supaya Fajar ini mau. Dan Fajar pun yang membisu itu kan tindakan ya. Bukan karena itu tiba-tiba langsung ada. Oke, kita lihat jawabannya. Ini ada 3 posisi kontrol yang diambil oleh ada 3 tadi posisi kontrol. Ya ada juga pembuat orang bersalah dan ada penghukum. Nah ini dia menghukum. Jadi Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Penghukum. Nah kemudian yang kedua, pembuat orang bersalah. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Berarti dia merasa bersalah, jadi dipanggil teman yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga, teman, gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, jadi ada.
ada 3 posisi kontrol. Kemudian kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar? Cinta kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Karena dia pelajar mungkin bosan, dia mau bebas. Pelajar membutuhkan kasih sayang dari guru, ya, supaya dia bisa kembali memperhatikan gurunya. Kesenangan pada kasus ini pelajar melakukannya karena sedang iseng-iseng saja. Jadi dia sesuai dengan kesenangannya. Bertahan hidup. Pada kasus ini apabila jawaban pelajar ketika ditanya oleh budanya adalah karena ia masih mengantuk. Jadi dia masih mengantuk. Jadi dia cari cara yang lain untuk bertahan hidup. Oke, lanjut satu lagi. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau misalnya, yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya sebagai berikut. Apa yang telah kamu lakukan? Ini posisi pemantau kalau Ibu Dani tadi dengan kasusnya pelajar. Sanksi konsekuensi apa dari tindakan. Oke, itu saja mungkin kasus yang bisa kita simulasikan hari ini. Ya. Nah, ini ada kebiasaan. Nah, ini. Kebiasaan baik diawali dengan pembiasaan. Tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti guru BK dalam menerapkan restitusi misalnya. Kita perlu guru BK memang di tingkat SMP, di tingkat SMP, orang tua, industri, dan masyarakat. Jadi kita perlu berbagai komponen-komponen ini untuk mendukung bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Bisa dimulai dengan membuat kartu kendali budaya positif di luar sekolah. Jadi kita bisa membuat action dengan bermacam-macam itu untuk mendukung bahkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Cukup sekian. Kalau ada yang bertanya? Tidak ada ya, Bapak Ibu? Semuanya sudah jelas ya? Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini cukup mungkin. Ya, silakan Pak Aziz, ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Yang pertama, di seminar ini sebagai salah satu hal yang harus dilakukan oleh secara bergerak sudah terlaksana dengan baik. Namun dalam seminar ini dari pemaparan pertama sampai akhir cukup jelas, namun ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmahnya mungkin, dan mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang baru yang akan kita lakukan kelak. Kita dalam posisi selama ini kayaknya tidak menyentuh secara keseluruhan, ya, dari apa yang dipaparkan. Oleh karena itu, yang sering karena terlambat, hanya selalu penghukum saja yang muncul itu. Rata-rata kita semua rata-rata menuju ke sana. Oleh karena itu, seminar-seminar seperti ini memang harus disampaikan kepada seluruh pendidik, bukan hanya kita, tapi seluruh, supaya mempunyai pemahaman baru tentang bagaimana sebenarnya kita ini seorang guru dalam melakukan sesuatu terhadap murid kita. Dan saya pikir Pak, kalau memang ini terjadi, apa yang diharapkan oleh Pak Kiai Haji Watara seperti yang disampaikan semula itu akan tercapai. Namun barangkali hal ini perlu kita juga minta semacam respon atau tanggapan atau apalah namanya, masukan dari guru BK. Karena itu yang penting, terutama kita guru mata pelajaran, bagaimana mengatur kelas itu dengan posisi anak-anak yang masing-masing mempunyai pada saat hal yang berbeda pada saat kita pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena sekali lagi saya mohon maaf, hal ini cukup ada aura positif yang kita bisa terima bahwa ternyata kita semua ini selama ini tidak sampai ke 5 hal itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Aziz, betul sekali. Memang kita sangat perlu berkolaborasi dengan berbagai guru. Makanya di kemarin itu kami selalu dibahasakan untuk melakukan kolaborasi dan melakukan refleksi. Refleksi yang dilakukan adalah untuk memperbaiki pembelajaran yang telah kita lakukan. Dengan catatan bisa kita melihat kondisi dan karakter yang berbeda. Karena dalam pembelajaran itu Pak, ada karakter yang berbeda dari peserta didik. Misalnya beda ketika saya mengajar, beda ketika Pak Aziz mengajar, beda ketika Bu Irma yang mengajar, ada karakternya. Maksudnya siswa itu karakternya berbeda ketika dengan kondisi guru yang berbeda. Bisa saja pada saat kondisinya saya, dia masih semangatnya, dia masih luar biasa responnya. Tapi ketika misalnya dia pada Bu Irma itu tidak merespon dengan baik, bisa saja dengan Pak Aziz itu tidak merespon. Makanya
kita bisa melakukan refleksi dengan bagaimana caranya memperbaiki pembelajaran. Ya, artinya kita lakukan refleksi ketika jam-jam istirahat, misalnya untuk membicarakan, bagaimana tadi narik di sini, bagaimana ini di sini, bagaimana ini di sini. Oh sama nih, oke, berarti kita kasih satu pemahaman bagaimana cara bisa kita atasi ini. Dan cara-cara seperti itulah yang diharapkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan. Masih ada Bapak Ibu yang mau memberikan penguatan atau menanggapi? Satu lagi Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Iya. Hubungan awal dan saya. Ini kalau kita kembali ke awal tadi bahwa siapa sebenarnya yang lebih dulu Ya. menyatakan dengan teori itu tadi, Ya. Darwin Sontroda dan Ya. kalau kita pikir dari tahunnya kan kalau Ki Hajar Dewantara kan tahun Ya. 1936 ya. Ya, betul. Kita pikir Nenek Malum itu kan tahun 1600 Ya, 600 sampai 63 ya, ya. sampai 670 itu. Ya. Pada saat pemerintahan Pak Kiro dan Yang penting presiden. Nah, kalau kita dari tentang waktu ini tidak perlu Ya. dipertanyakan, cukup kita lihat masanya Ya, sebagai sejarah. saya sepakat. Sejarah Saya juga sejarah itu sepakat. harus betul-betul kita Ah. gali dan pahami sejarah. Karena Ya. sejarah tanpa seseorang yang kita memahami sejarah yang sebenarnya itu memang kita akan dulu dalam Ya. itulah pegangan. Nah, mungkin itulah Pak. Ini mungkin jawaban juga dari Pak bahwa betul. Memang kalau kita berpikir sejarah dari awal mungkin Nenek Malum sudah lahir sebelum Ki Hajar Dewantara itu memberikan konsep ini. Cuma ada namanya kan pengedaran, maksudnya pengedaran misalnya penyebaran pemahaman sehingga konsep-konsep itu didapatkan juga oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tersebar-sebar mungkin dari konsep itu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa Nenek Malum yang paling pertama Ki Hajar Dewantara, tapi ada penyebaran waktu itu. Mungkin saja konsepnya sama, tapi ada beberapa konsep di bagian-bagian ini berbeda. Ya, jadi pada saya sama sekali. Kalau kita kasih bahasa Bugis tadi itu bahasa Jawa, itu sama sekali. Jadi itulah ya apalah sebuah perbedaan artinya, tapi disatukan dengan konsep yang sama. Cukup sekian mungkin kalau tidak ada lagi yang menanggapi dan berikan penguatan, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas diberinya kesempatan dan Bapak Ibu hadir di dalam seminar saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.